Gaji besar merantau atau gaji kecil dekat dengan keluarga? Programnya kan di sini kan kita kuliah dulu ya selama 4 bulan, dan di situ kita juga benar-benar dikasih kesempatan buat langsung berinteraksi dengan teman-teman internasional. Hai Ijo desu, arigatou gozaimasu. Halo siang Sobat BTH Muda semuanya. Hari ini merupakan hari spesial buat kita semua karena kita mau podcast langsung dengan mahasiswa kita yang akan pergi ke Jepang. Ngapain ya kira-kira? Ya, sudah ada dengan saya sekarang ya, ada Sandia. Halo. Halo. Di sini ya. Nah, kameranya ada Yasmin. Halo. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Masya Allah. Baik. Ya, oke. Nah, kedua teman kita ini alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk pergi magang ke Jepang ya. Dari sekian ratusan mungkin ribuan peserta yang mau pergi ke Jepang dan kalian terpilih gitu untuk bisa langsung pergi ke sana ya. Dan mungkin boleh nggak kita share pengalaman ya, mungkin dari teman-teman semuanya. Kenapa sih gitu kalian awalnya berminat nih ingin pergi ke negara orang lain ya? Mungkin jauh kan Jepang itu ya. Gimana nih cerita kalian? Mau siapa dulu boleh? Boleh dari Yasmin. Ya, oke Yasmin dulu. Ya boleh. Kalau aku sendiri awalnya itu karena tertariknya tuh karena program ini, khususnya itu program magangnya ini dari universitas. Itu kita bisa sekolah atau kuliah juga di Jepang. Jadi kuliah dulu. Nah itu aku pengen ngerasain gimana sih kuliah di luar negeri tuh, apalagi khususnya di Jepang kan. Karena Jepang kan salah satu negara maju. Iya. Dan pasti otomatis tuh fasilitasnya tuh sangat mendukung banget. Pasti bakal nge-upgrade skill kita juga. Dan sebetulnya kalau untuk masalah magang ataupun kerjanya sendiri, aku udah cari tahu sebelum-sebelumnya. Dan tentang Kaigo juga khususnya, aku udah tahu tentang itu. Cuma karena yang berbeda nih dari programnya Universitas BTH dan Kobe International University atau KIU, itu kan kita bisa, programnya kan di sini kan kita kuliah dulu ya selama 4 bulan, dan di situ kita juga benar-benar dikasih kesempatan buat langsung berinteraksi dengan teman-teman internasional, terus juga banyak lagi kesempatan yang kita bisa raih di sana. Jadi itu salah satu mungkin khususnya aku pengen banget buat ikut program ini gitu, Bu. Wah, keren banget ya. Yeah. Kalau Sandia gimana nih? Kalau aku sih awal nggak mau ya. Awalnya nggak mau. Nggak mau. Tapi dari informasi yang diberikan oleh Pak Eko kan sebagai LPK-nya CEO ya. atau Oke, CEO. Ya. CEO LPK. Dijelaskan secara rinci gitu, face to face, dan akhirnya ya saya memahami. Terus gimana ya, awalnya kan izin dulu ke siapa, ke orang tua. Tapi tidak diizinin. Tapi akhirnya yang ngasih informasi tentang program ini tuh Pak Eko yang telepon langsung ke ayah. Dan akhirnya ayah yang mengizinkan gitu. Kalau aku sih ya gimana ya, berjalan aja lah gitu. Awalnya juga nggak mau gitu. Berarti Pak Eko tuh punya andil yang besar ya, supaya bisa meyakinkan orang tuanya sendiri ya. Sampai luluh kan, oke lah saya izinkan saya ke sana gitu. Tapi justru malah Sandia ini yang pertama kali ikut kan, Bu. Dan aku sendiri tuh justru yang terakhir gitu loh. Maksudnya kan justru Sandia tuh waktu itu kan ada teman kita juga yang ikut juga. Mereka kan Sandia sama temanku ini udah duluan. Terus aku kan justru di yang gelombang terakhirnya. Dan Sandia justru yang bener-bener ngajak kita nih karena kelas gitu buat ikutan. Ayo semua ke Jepang gitu. Berarti yang pertama Sandia yang ngajak ya. Iya, Sandia. Tapi Sandia sendiri yang mungkin bener. Ada jadi apa ya, maju mundur dulu gitu. Iya, makanya gitu. Pas aku mulai izin buat minta
ke orang tua gitu kan buat tentang program ini, justru malah langsung disupport kan kalau dari orang langsung tanpa drama apapun dulu nih. Mungkin rada sedikit berpikir gitu kan, tapi karena melihat masa depannya juga mungkin akan terjamin, insya Allah. Jadi ya dari situ mulai mengizinkan. Terus pas aku udah diizinin, Sandia yang mulai ada kabar, Min, kayaknya aku gak jadi. Oh my god. Okay. emang aku yang plan banget ya Bu. So dramatical ya. Jadi memang naik turunnya tuh ada gitu. Bener. Di situ. Akhirnya kalian berdua bisa klop gitu untuk oke, kita memutuskan untuk maju bersama dan kita agree gitu. Gimana tuh awalnya? Lah, kita masing-masing aja gitu meyakinkan. Bikin diri sendiri. Iya, waktu itu juga kan banyak yang mau hasut sana sini. Udah kita wisuda aja gitu. Kan itu. Karena kan dari situ juga sih cobaannya benar. Karena kan tekadnya juga kita harus benar-benar kuat gitu loh, Bu. Justru makanya aku minta izin tuh kalau misalkan emang gak diizinin, oh ya udah mungkin emang bukan rezeki aku di sini. Tapi karena disupport kan khususnya dari orang tua. Oh ya udah deh, gak ada salahnya juga aku coba. Tapi alhamdulillah aku sejauh ini aku bisa bertahan gitu. Keren, ya. Dan akhirnya pas udah mulai maju, Sandianya malah mundur. Kan jadi bimbang juga ke Yasmin ya kalau Sandia mundur. Jadi aku sendiri. Terus dari orang tua juga, kalau kakak cuma sendiri nanti ya, gimana? Pasti khawatir sih kalau orang tua. Dan malah takut tuh malah jadi gak diizini juga. Terus jadinya aku yang jadi ngebujuk Sandia dari ulang lagi. Iya, saling ngebujuk. Iya, kalian so sweet. Tapi emang mesti gitu kan, saling support juga, ngedukung. Sebenarnya teman kita itu yang nggak ada problematikanya, yang temannya itu. I know that. Iya. Terus itu gimana akhirnya malah dia yang ini kan? Malah tadi aku cuma berdua kan sama dia. Terus oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi yang penting aku ada teman dari Indonesia gitu. Udah sempat pengen ada rencana pengen ke Bekasi juga kan waktu asrama. Terus ya udah emang Sandia tadinya udah bener-bener gak mau ikut. Ternyata langsung dikabarin, oke Yasmin, aku akhirnya diizinin gitu kan. Karena ada temen, ada kamu gitu, ada perempuannya juga. Jadi alhamdulillah orang tuanya Sandia juga mengizinkan gitu. Akhirnya kalian pun lolos ya. Udah tes N5 juga kan ya? Udah lolos juga di Universitas Berarti Indonesia. ada berapa tes itu persiapan selama mau ke Jepang? Paling 2 tes ya kita. N5 sama apa kalau lagi? dari level bahasanya sih kan N5, N4 karena kan minimal kita buat kerja atau magang itu kan N4. Minimal N4 berarti ya? Iya. Oke. Kalau N4-nya udah tes juga? Belum. Belum. Itu nanti kita di Jepang. Oke. Iya. Nanti di Jepang berarti ya? Iya, udah betul. persiapan dari sekarang berarti? Iya, Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Kita mungkin bantu doa ya, bantu supportnya. Pasti sih kalau itu ya, meskipun kita juga nggak bisa bantu gimana tesnya ya nanti N4 gitu. Ya oke. Terus apakah ada kekhawatiran teman-teman yang mungkin sekarang kan belum ke Jepang nih, belum berangkat. Apakah ada pemikiran, nanti di Jepang gimana ya? Aku bakal gimana ya? Bisa nggak ya aku gini? Ada nggak pemikiran kayak gitu? Ada sih Bu. Tapi kan karena saya aktif di sosmednya gitu Bu. Jadi banyak yang suka nge-live kakak-kakak tingkat gitu. Biasalah tanya-tanya gimana di Jepang, gimana di Jepang. Apapun yang kita khawatirkan ditanyain gitu. Oke. Cari tahu sendiri gitu. Ya, berarti ada info mungkin ya di kakak tingkat yang sebelumnya. Gimana nanti kalau misalkan kita mau kemana, mau ngapain gitu kan. Gitu. Ada guide-nya lah di situ. Jadi kalian juga nggak khawatir aku bakal gimana nanti sama siapa dan segala macam. Pasti kan awal-awal kalian juga memahami dulu kondisi di sana, ya lingkungan di sana, kemudian budayanya seperti apa gitu kan. Yang udah kalian tahu sejauh ini nih, kalian ketika nanti sampai di sana, kalian udah tahu belum mau ngapain, mesti gimana? Kayaknya aku shopping. Shopping, aduh, tiba-tiba langsung shopping gini di Jepang nih. Nanti nitipnya, iya boleh, just nih. Oke, mau shopping tuh. Paling persiapan aja sih kan, karena kita kan mau orientasi buat yang ditawarin gitu ya. Kayak berarti pas nyampe langsung orientasi atau mungkin tanggal tertentu? Paling kan buat upacara pemasukan mahasiswa buat masuk ke universitas itu kan
tanggal 5 April. Nah di situ kan sebelum-sebelumnya mungkin kan kita juga udah ngurus kayak mulai dari kartu buat internet di sana gimana. Kita juga kayak udah pesen dari sekarang gitu kan. Oke. Wow, udah persiapannya banyak ya. berarti ya. Udah ditawarin dari universitas sana. Laporan ke kecamatan gitu. Iya, mulai mungkin gitu sih persiapannya ke migrasi di sana buat ngatur kartu identitas kita juga sebagai mahasiswa. Mungkin seperti itu buat persiapannya. Keren ya, nanti kalian banyak relasi di sana, teman-teman baru di sana ya. Apa namanya, ini juga pengalaman berharga kan buat kalian semuanya. Jadi kapan lagi nih ketemu teman-teman internasional di negara orang, di Jepang ya, negara Sakura. Karena ada dari Myanmar, ada Sri Lanka juga ada, Vietnam juga ada. Cuma kalau kayak Pakistan kayaknya nggak tahu juga ya, ada atau enggak. Pakistan ada biasanya. Biasanya ada ya. Cuma kalau dari informasi sih katanya orang Indonesia tuh baru kita. Iya. Serius? Kan tiap tahun kita kan sering sana ya, maksudnya kalau dari universitasnya dari program magangnya mungkin baru kita sekolah internasionalnya. Karena ini emang pertama sih, maksudnya kan biasanya gak lewat program magang gitu, langsung ke LPK-nya langsung kerja di sana. Tapi ini ada apa program mungkin program gitu. Sekolahnya gitu. Jadi ya oke lah, just have fun to do with that ya. Oke nih teman-teman semuanya, saya punya pertanyaan ya. Ini ada 2 pertanyaan, kalian tinggal sebutin aja. Siap. Dari 2 pertanyaan ini ya. Misal ya, A atau B, kalian jawabnya B, jangan C. Ya. Oke. Wow. Ya, jadi nanti kalian langsung aja spontan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan ya. Oke, yang pertama, gaji besar merantau atau gaji kecil dekat dengan keluarga? Siapa dulu? Yasmin, Sania? Kalau aku sih A. Yang tadi gaji besar merantau berarti. Yasmin juga? Sama. Oke. Besar merantau. Catat ya. Nah, yang kedua, kerja di Jepang selamanya atau pulang bangun usaha sendiri ke Indonesia? B. Pulang. Iya, setelah bekalnya udah dirasa cukup, buka usaha di Indonesia. Oke. Nih yang ketiga nih, pekerjaan nyaman tapi gaji biasa atau kerja berat tapi gaji tinggi? Kayaknya B. Kerja berat, gaji tinggi. Berarti mau seharus apapun juga kalian tetap aja face through. Karena jujur aku lebih suka yang lebih menantang gitu. Karena kalau ya mungkin kalau nyaman kita bisa nyaman lah sama kerjanya, terus juga mulai dari teman-temannya juga segala macam. Cuma kalau misalkan kayak terlalu monoton tuh aku kurang suka. Jadi lebih kayak ya udah. Jadi meskipun mengeluh-ngeluh gitu ya. Tapi kita bisa semakin upgrade diri kita sendiri gitu. Keren. You guys try that. Welcome to the real world ya. Biasanya emang dunia kerja tuh lebih strike ya, lebih menantang karena memang beda pas kuliah, datang ke kuliah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Punya banyak teman atau punya banyak tabungan? Punya berapa sih B aja sih kayaknya. Punya banyak tabungan. Karena kalau punya banyak tabungan, punya banyak teman. Oh, bayar pakai duit teman. Beda-beda kan kalau ngadapin sifat orang tuh gimana gitu ya, daripada ngadepin uang mah kan enak gitu. Uang kan kita yang ngatur. Teman mungkin susah diatur ya. Iya betul. Oke, next, adaptasi budaya atau cuaca? Budaya dibanding cuaca. Iya. Oh, kalian sama mulu sih jawabannya dari tadi. Kayaknya gak nyantik kan? Kayaknya. Chemistry-nya dapat ya. Oke, berarti budaya ya. Budaya. Mungkin lebih bisa menyesuaikan kalau budaya. Kalau cuaca kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin itu jawabannya. Kalau misalkan budaya kan mungkin kita lebih bisa cari tahu dari sini dulu. Terus juga kita mulai belajar, banyak nyari tahu juga. Kalau budaya kan harus dirasakan. Kalau cuaca harus dirasakan sendiri kan. Iya benar sih. Oke, jadi most prepare ya kalau misalkan cuaca. Oke, next nih, atasan tegas tapi adil atau atasan santai tapi kurang tegas? A. Oke, Sandia A katanya. Kalau Yasmin? Mending yang chill apa yang bravely? Atau A deh. Yang A ya, bener dong. Ada kayak kepaksa gitu jawabannya. Karena adil kan enak ya kalau adil. Mungkin kalau misalkan kayak keras, ya justru itu
wibawanya ada gitu. Iya. Kalau misalkan ya santai, kita juga perlu santai. Cuma nggak selamanya orang tuh bisa keras. Tapi emang rata-rata atasan di Jepang itu keras di pekerjaan, tapi kalau udah gak kerja mah udah biasa selesai gitu. di ruang pekerjaan ya biasa lagi aja ya, gak dibawa-bawa profesional. Iya. That's right ya. Makanya kalian milih yang tegas tapi adil. Bener loh itu. Biar nggak kaget. Iya. Bener. Oke, next. Makan masakan Jepang tiap hari atau masakan Indonesia tiap hari? Indonesia. Emang gak mau nyoba yang Jepang gitu? Ada butanikunya. Bukan ikunya, minuman. Butaniku itu daging babi. Jangan lah ya kalau yang mesti pilih-pilih makanan juga. Iya, soalnya kebanyakan ya kan. Mending Indo aja berarti ya, lebih aman, lebih safety, lebih halal juga kan. Iya. Di sini ada sih yang jualan-jualan gerai Indonesia gitu kan, makan-makan khas Nusantara di sana. Bikin aja sih ya Ibu. Mending masak ya, racik sendiri bumbunya kan, lebih gimana. Kita juga kesana mau bikin warung ya. Serius, warung apa nih seblak? Harus seblak dong. Prepare kita seblak semua gitu. Seblak ramen kayaknya belum ada ya di sana. Seblak ramen. Just ya. Oke, next. Kerja di kota besar dengan biaya hidup tinggi atau di desa dengan biaya yang rendah? Di kota besar. Tapi gaji tinggi. Iya. Bisa itu kan mengikuti loh biasanya ya. Iya. Kalau karena kan kebutuhan juga. Iya, kebetulan. Memang biaya di kota sama di desa tuh beda ya. Pasti lebih murah di desa biasanya. Karena mungkin bahan pangannya tinggal ambil, tinggal petik, tinggal tanam. Tapi justru kan. kalau di desa tuh lebih susah sih mungkin. Karena yang aku tahu sendiri tuh kan kalau misalkan di daerah perdesaan justru Jepang tuh malah menawarkan buat penduduknya tuh tinggal di desa. Karena kan bakal dibayar juga. By the way, I wanna ask you something. Benar nggak sih di Jepang itu di desa-desa Jepang ya? Katanya emang udah ditinggalin penduduknya sejak lama. Apakah iya? Di beberapa wilayah ada. Gitu. Karena kan mungkin yang aku tahu sih ada satu wilayah dia tuh wilayahnya tuh emang karena yang seusia kita tuh banyak yang merantau juga. Keluar negeri juga. Iya. Apa keluar kota masih di Jepang? Kota juga ke kota. Ada juga mungkin yang keluar negeri. Dan yang tinggal di daerah situ mungkin cuma kayak omasangnya ya nenek-neneknya yang udah lansia dan itu mungkin karena meninggal di situ juga jadi ya lebih sepi perdesaannya gitu. Biasanya sih di Hokkaido ya yang lebih ini. Hokkaido. Aku tahu sih daerah atas. Daerah atas. Gunungan kah? Iya. Iya. Bisa jadi sih. Soalnya kan emang saljunya paling banyak. Di sana Hokkaido. Gitu. Berarti itu bukan mitos ya? Berarti emang fakta. Iya, fakta. Ada sih beberapa wilayah di sana. Karena yang aku tahu ada satu wilayah di Jepang tuh, aduh aku lupa wilayah namanya. Itu tuh khusus penuh dengan boneka gitu loh Bu. Wilayah desanya. Iya. Boneka. Kenapa ada boneka di situ? Karena udah ditinggali sama yang muda-muda, jadi kan yang tinggal kan lansia semua ya. Jadi tuh yang penduduk di situ lansia di situ tuh bikin boneka. Jadi misalkan kalau kayak mengenang masa dan anaknya gitu. Bikin boneka yang mirip dengan temannya itu. Jadi kalau udah meninggal, misalnya si neneknya tuh sering duduk di depan halaman rumahnya setiap pagi. Jadi ditaruh situ aja bonekanya. Agak creepy tapi sedih juga ya. Karena gitu. Ada lah yang kayak gitu. Berarti emang sebutuh itu ya banyak penduduk buat di Jepang itu kan ya. Oke, nih buat yang teman-teman kalau mau ya ke Jepang nanti itu banyak banget lowongan di sana berarti ya. Banyak. Terutama kalau mau berusaha banyak. Oh ya, di perusahaan juga banyak. Banyak. Keren. Di engineering ada. Min gimana Min? Min. Oke, next question. Tinggal di apartemen kecil sendiri atau share house dengan teman? B. Dengan teman share house. Iya, share house aja. Oh ya, enggak. Yes, Min? Kalau ya aku lebih ke A. Oh gitu. Iya. Karena kalau misalkan awal-awal mungkin aku milih yang itu. Cuma kalau misalkan udah bekerja ya mungkin lebih baik yang sini. You need a private place ya. Yeah. Harus sih itu. Tapi mungkin kalau kamar ya, privacy. Gimana kebutuhan sih sebenarnya ya. Ada mungkin yang butuh privasi kan sendiri gitu ya. Ada tapi juga yang butuh teman. Kita sampai sana bareng kok satu apartemen. Dengan yang lain kayak di Vietnam dengan yang kurang apa itu. Itu nggak tahu. Iya.
Tapi baru satu. Ya pasti kalian bareng lah gitu ya. Bareng. Oh ya oke. Dan kalau pertama kali juga aku nggak mau pisah sama dia. Oh pastilah. Iya. Pokoknya awal-awal bareng-bareng, harus harus bersama bareng, ya. Nanti pokoknya kalian tes pun bareng gitu ya, jalan-jalan pun pasti bareng gitu, karena ada temen yang menguatkan di situ. Kalau tersesat juga biar ada temannya bareng-bareng juga. Semoga enggak, tapi janganlah ya. Iya benar. Malu-maluin nanti ada yang muncul di berita. Seorang warga Indonesia tersesat. Aduh, oke. Next question. Pulang ke Indonesia setelah kontrak habis atau cari kesempatan kerja lebih lama di Jepang? B. Kayaknya B dulu. B. Ya. Okay. Kalian ada minat gak? Misalkan setelah kalian lulus N4 apa N3, kalian mau coba jelajahi pekerjaan yang lain selain Kaigo? Ada. Kangoshi. What is that? Perawat. Jadi kalau di Jepang tuh kan Kaigo sama Kangoshi itu kan berbeda. Kalau Kaigo kan khusus lansianya. Kalau Kangoshi itu kayak kita sekarang kalau misalkan PKL di rumah sakit umum, perawat umum. Oh bebas berarti nggak masih ke lansia aja. Karena kalau Kaigo tuh kita nggak dikasih izin kayak nyuntik, terus juga segala macam, karena itu berbeda job desk-nya. Oh gitu. Berarti cuma merawat aja lansia. Gerontik kan maksudnya itu ya? Iya betul. Jadi mungkin memandikan lansia, ngasih makan segala macam. Kalau Kangoshi lebih ke medisnya. Oh gitu. Lebih berarti sama dokter nanti gitu ya gabungnya sama tim medis yang lainnya juga. Gitu. Dan itu emang katanya sih harus kuliah lagi sih kalau misalkan masuk Kangoshi. Kan di Kobe juga ada mungkin ya pendidikannya. Kalau Kobe itu lebih ke FK sih, kedokteran. Kedokteran. Bisa jadi kalian di sana nanti. Ya. Amin. Amin ya Allah. Pulang-pulang jadi dokter ya. Ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Berarti overall kesiapan kalian mau ke Jepang sekarang udah tinggal apa nih? Tinggal nunggu visa aja mungkin ya sekarang. Iya, bisa. Sama packing. Packing asik. Jangan lupa mantelnya ya. Jangan lupa shawlnya juga karena kan lagi musim dingin di Jepang ya. Memasuki musim semi. Oh, musim semi. Oke, ya. Itu berarti ada apa ya, cuaca baru nanti di sana ya, nikmatin. Jangan lupa foto-foto. Foto upacara masuk kuliah di bunga sakura. Keren banget, ya ampun, jadi pengen. Iya. Pas lebaran sih. Pas lebaran soalnya jadinya ya mungkin next time lah ya kita bisa ingat lagi. Dan dari pihak Kobe-nya pun beberapa kali ada yang minta share tentang promosi sama lah. Mungkin buat nanti adik kelas kalian persiapannya juga, dan udah kita woro-woro tuh udah di di share lah gitu ya tentang apalah benefitnya di sana gitu dan segala macam ya. Mudah-mudahan ada yang melanjutkan juga nih ini program magang ini memang pertama juga ya dari kita dengan Kobe, dan semoga ini menjadi implementasi yang baik buat kedepannya. Gitu ya guys. Kemarin udah ya request pengen bahasa Jepang, boleh nggak sih kalau sekarang kita kemarin mungkin di pembukaan, nah sekarang di closingnya gitu dengan bahasa Jepang, boleh nggak kasih advice-nya juga ke adik kelas kalian dan yang lainnya? Apa ya? In Japanese please. Apa ya? Apalagi saya cuma nih konnichiwa. Nah closing dengan bahasa Jepang gimana nih? Kayaknya sih yang Ayo. Bisa? I couldn't hear you. Speak loudly, please. Boleh? You see to the camera, please. Okay. Hai, ijo desu. Hai. Seno. Hai, ijo desu. Arigatou gozaimasu. Artinya apa tuh? Kita selesai. Oh, kita selesai. Terima kasih. Ya oke, teman-teman semuanya, itu tadi wawancara eksklusif dengan teman-teman kita yang sekarang mau pergi ke Jepang nanti Maret ya, tanggal 25. Tanggal 5-nya mau seremonial pelepasan penyerahan ya antara BTH dengan Kobe University gitu ya. Nah buat kalian yang pengen seperti Kak Sandia dan sama Kak Yasmin ya, bisa DM ke kita atau langsung DM ke IG-nya siapa? @nengdia
Neng dia sama @Fazahra Yasmin. Iya. Nanti bisa di-spill infonya gimana persiapannya, Ayo, gimana ikut. tesnya dan segala macam tentang pergi magang ke Jepang ya. Jangan pernah takut untuk mencoba intinya ya. Oke? Kita tunggu di Jepang. Asik. Dijamin tanushi desyo. Wah, ini udah Makasih, mahir. Mi. Udah kayak orang Jepang aja nih. Iya, Malates. Okay guys, see you at next podcast. So don't forget to subscribe and like at this comment. Okay, bye. See you. Bye.